Selamat malam, saya Muhammad Iqbal Arasyid dari kelompok 1. Di sini ada Mas Nastiar Hadi Setiadi, lalu Mbak Sapana Putri, dan juga Mas Ade Kristianto. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang kita alami dalam masalah lingkungan dan juga solusi yang kita berikan. Di sini kita mempunyai masalah lingkungan yang ada di kota Jakarta Timur, yaitu tempat tinggal dari Mas Ade dan Mbak Sapana. Kota Jakarta Timur ini terkenal akan pencemaran udaranya, lalu pencemaran air, banjir, dan juga kemacetan yang dialami keluar masuknya pabrik. Untuk pencemaran udara karena terdapat banyak pabrik di sana, di mana pabrik tersebut mengeluarkan asap dan mengotori udara. Lalu pemasaan air di sini karena limbah industri dari rumah tangga dan yang dibuang begitu saja ke sungai. Dari situ kita mengalami utamanya yaitu banjir. Dari inti semua itu kita simpulkan tempat pembuangan sampah kita yang masih kurangnya tertata gitu, atau bisa kita bilang kurang rapi, dan fasilitas dari TPS ini masih tradisional, yaitu pengangkutan dengan gerobak, di mana ini juga mengurangi keindahan dari segi visual. Lalu dari situ kita simpulkan solusi yang bisa kita berikan, yaitu dengan tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Jakarta Timur ini. Di sini langkah-langkahnya yaitu kita harus melakukan peningkatan pengelolaan sampah, terus kita harus membuat fasilitas pengangkutan sampah yang modern. Dengan ini harapan kita bisa memberikan impact pada masyarakat setempat, di mana isu dari pengelolaan sampah itu penting. Di sini ada contoh dari luar negeri, yaitu modern processing sampah yang modern menggunakan mesin. Pada fasilitas pemurnisan sampah modern ini kita usulkan sebagai solusi untuk memecahkan masalah lingkungan yang dialami oleh Mbak Sapana dan Mas Ade pada bab 1 karena beberapa alasan yang rasional. Pertama, pendekatan ini memberikan solusi yang sistematis terhadap masalah penanganan sampah yang efektif. Ini bisa mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar seperti pencemaran tanah, air, dan ini juga memberikan potensi untuk menghasilkan energi atau bahan baku daur ulang. Selanjutnya, pada fasilitas pemrosesan sampah yang modern ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan memberikan contoh pemrosesan yang efisien dan rapi, gitu, ini bisa berperan sebagai pusat edukasi yang memotivasi masyarakat untuk mengadopsi perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Solusi ini juga berhasil diterapkan di berbagai lokasi global dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi pada negara-negara baju seperti Jepang, Swedia, Jerman, Korea Selatan, dan lain-lain. Dalam konteks ini, dalam di lokal kita juga memiliki Surabaya sebagai pusat contoh Indonesia. Keterapian masyarakat dalam solusi fasilitas pemrosesan sampah modern ini dapat menjadi tantangan gitu. Pertama, dalam lingkungan hidup
sederhana. Oleh karena itu ini penting untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dengan potensi ini juga bisa berpotensi dengan terciptanya lapangan kerja, lalu dampak positif juga pada kesehatan masyarakat setempat, dan meningkatkan penerimaan dan partisipasi dari masyarakat. Sebagai bagian dari strategi implementasi ini, keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan lokal juga dalam mendukung dan memfasilitasi adopsi ini juga penting gitu, dengan pendekatan yang holistik dan berbasis masyarakat. Ini diharapkan menjadi solusi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dari solusi yang kita angkat sebelumnya, kita bahas sebelumnya, di sini kita akan bahas apa saja hambatan, tantangan, biaya, serta efek samping dalam penerapan solusi ini. Gitu. Dari hambatan dan tantangan, di sini pada pertama kita mempunyai hambatan yaitu resistensi dari masyarakat gitu. Penerapan fasilitas ini, pemrosesan sampah modern ini dapat menghadapi resistensi dari masyarakat karena masih awam dan ketidakpahaman akan manfaat jangka panjang, dan ini bisa merubah pola pikir tradisional dari pengelolaan sampah, dan ini jadi hambatan utama kita nantinya. Lalu dari sumber daya, di sini kita harus dengan lingkungan sederhana, kita memiliki keterbatasan sumber daya dan finansial yang bisa menghambat investasi awal kita gitu. Lalu kurangnya dukungan pemerintah juga bisa menjadi hambatan kita, dan akses terbatas dari pembiayaan eksternal juga menjadi tantangan serius. Teknologi dan keahlian, karena keterbatasan pengetahuan teknis dan keahlian dalam mengoperasikan fasilitas pemrosesan sampah modern, ini bisa menjadi kendala. Pelatihan dan pendidikan teknis perlu diperhatikan agar personel lokal kita dapat mengelola fasilitas dengan efektif. Lalu yang kedua, kita mempunyai biaya. Pada investasi awal ini sangat-sangat kompleks gitu. Pertama kita harus mengakuisisi lahan, lalu kita harus membuat desain dan rencana peralatan, lalu konstruksi. Dari perkiraan biaya ini kita mengambil contoh sampel yang di Jerman, yaitu $1 juta hingga $5 juta. Lalu biaya operasional, di sini kita bisa melibatkan listrik, bahan bakar, lalu maintenance, upah karyawan. Secara kasar kita simpulkan di sini berkisar antara $1.000 hingga $5.000. Lalu maintenance risiko dan lingkungan, di sini kita kasih gambaran kasar $500 hingga $5 juta US dollar per tahun. Lalu pada dampak negatif dan efek sampingnya di sini, yang pertama kita bicara pada potensial pencemaran lingkungan gitu. Dengan penggunaan teknologi ini gitu, dalam pemrosesan sampah, ini bisa menghasilkan emisi atau limbah yang mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu dampak sosial ekonomi dari relokasi atau perubahan pola hidup masyarakat untuk memberikan ruang bagi fasilitas dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi, termasuk potensi kehilangan mata pencarian atau perubahan hidup. Lalu dampak visualnya dan keberlanjutan lingkungan,
konstruksi dan operasional fasilitas di sini bisa memiliki dampak visual terhadap lingkungan sekitar dan perlunya perawatan ekstra untuk menjaga keberlanjutan ekosistem setempat. Kesimpulan dan sarannya dalam menanggapi masalah lingkungan ini, penanganan melalui fasilitas pemrosesan sampah ini muncul sebagai solusi yang diharapkan bisa memberikan dampak positif yang kontinu meskipun menghadapi banyak hambatannya, termasuk dari resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya. Solusi ini menawarkan pendekatan yang holistik untuk mengatasi permasalahan sampah dan penyemaran lingkungan. Penerapan fasilitas pemrosesan sampah modern ini juga bisa menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kebersihan lingkungan. Kita bisa memberikan edukasi pada masyarakat setempat bahwa isu permasalahan sampah ini penting. Dengan ini masyarakat bisa melihat bahwa keseriusan pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap sampah gitu, selain potensi untuk menghasilkan energi atau bahan baku daur ulang, ini juga bisa memberikan dampak ekonomi yang positif. Ini bisa memperkuat kesinambungan. Meskipun demikian, kesuksesan pada penerapan solusi ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam gitu. Dibutuhkan langkah-langkah strategis dengan berkolaborasinya masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Dalam evaluasi secara kontinu ini terhadap dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa solusi ini bisa memenuhi tujuan berkelanjutan. Pada bab 5 kita bahas apa saja kontribusi pada kelompok kita gitu, di mana pada anggota 1 Mas Nasya tadi pada bab pertama beliau terlibat dalam pengidentifikasian masalah lingkungan, lalu menyusun kerangka kerja awalnya dan merinci konteks masalah. Pada bab 2 beliau menyusun dan mengembangkan argumen mengenai urgensinya penanganan masalah lingkungan. Pada bab 3 beliau berpartisipasi dalam meneliti konsep solusi dan merancang kerangka kerja untuk solusi yang diajukan. Dan pada bagian 4 ini bertanggung jawab untuk merinci bagian kesimpulan, lalu memberikan analisis solusi yang diajukan dan memberikan saran-saran untuk perbaikan atau peningkatan solusi. Untuk anggota 2 saya sendiri, bagian pertama saya berpartisipasi dalam penelitian, lalu saya memberikan analisis masalah lingkungan, serta saya menyusun proposal solusi awal. Untuk bagian kedua, saya terlibat dalam pengembangan argumen dan dengan memberikan perspektif kritis. Lalu bagian ketiga, saya berpartisipasi aktif dalam analisis masalah lingkungan dan merumuskan argumen keberlanjutan solusi. Pada bagian 4, saya bertanggung jawab menjelaskan hambatan, tantangan terhadap solusi, dan memberikan kontribusi pada pemilihan kata dan pengorganisasian paragraf. Untuk anggota 3, Mbak Sapana, dia terlibat dalam merumuskan kerangka kerja awal, lalu menyelidiki solusi-solusi potensial. Pada bab kedua, beliau melakukan penelitian tambahan dan mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Pada bab 3, beliau terlibat dalam pencarian dan penyajian data terkait masalah lingkungan. Lalu bagian keempat, beliau menyusun rincian biaya atau
untuk menerapkan solusi dan menjelaskan dampak negatif atau efek samping yang mungkin terjadi. Untuk anggota 4, Mas Ade Kristianto, beliau mempresentasikan argumen awal mengenai solusi yang diajukan, lalu mengembangkan ide-ide awal untuk solusi tersebut. Lalu pada bab 2, beliau memimpin dalam menyusun bagian mengenai solusi, memberikan penjelasan tentang konsep solusi yang diajukan. Pada bagian ketiga, beliau terlibat dalam merumuskan dan mengembangkan argumen untuk solusi yang kelompok kita ajukan. Pada bab 4, beliau memimpin dalam pembuatan bagian mengenai solusi yang diajukan dengan memberikan penjelasan rinci tentang mengapa kelompok kita memilih solusi ini dan memberikan informasi tentang solusi yang diterapkan di skala global atau skala lokal. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Iqbal Al-Rasyid, izin mengakhiri presentasi ini. Selamat malam, selamat istirahat.